bagaimana Islam melihat teknologi. Karena ada kesan seolah-olah itu Islam terbelakang, menutup diri pada perubahan. Segala sesuatu yang berbeda kalau tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah, nggak boleh. Bagaimana kemudian meluruskan persepsi itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dulu yang kita harus ketahui bahwa agama Islam ini prinsipnya menghendaki kemudahan untuk umat manusia. Kemudahan itu bukan hanya dalam konteks pelaksanaan tuntunan agama yang bersifat ritual. Di mana ada kesulitan, maka agama memberi Anda jalan keluar. Pasti ada jalan? Pasti ada jalan. Soft kan? Soft nggak masuknya? Pasti ada jalan. Iya kan? Kalau saya bicara soal, katakanlah kita soal ibadah. Sulit sholat berdiri. Sakit. Sholat duduk. Sulit duduk. Baring. Sulit puasa. Tangguhkan. Sudah tua, tidak mampu puasa. Tidak usah puasa. Bayar ini. Tidak ada suatu ajarannya yang memberatkan. Nabi tidak tidak ditawarkan kepada beliau dua hal yang boleh kecuali beliau memilih yang mudah. Nabi selalu memilih yang mudah? Memilih yang mudah. Itu dalam bidang agama. Apalagi dalam bidang non-agama. Dalam bidang non-agama, Al-Quran secara tegas menyatakan Tuhan telah menundukkan alam raya ini untuk manusia. Apa maknanya menundukkan? Bahwa manusia diberi potensi untuk memanfaatkan alam raya ini agar supaya dia menemukan kemudahan dalam kehidupannya. Teknologi itu demikian. Teknologi itu adalah suatu ilmu, penerapan ilmu yang menjadikan Anda mudah untuk melakukan sesuatu. Dan Al-Quran menganjurkan itu justru? Al-Quran menganjurkan itu. Semua orang diciptakan Tuhan lahir dengan tidak mengetahui sesuatu. Tetapi Tuhan memberikannya telinga, mata, hati, agar supaya dengan demikian dia dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan, penerapan ilmu di situ. Jadi tidak ada. Dalam prakteknya pun Nabi sangat senang apabila diberikan atau dikemukakan buat beliau sesuatu yang baru, yang lebih baik dari yang lama. Bahkan ada riwayat menarik. Ada seorang datang membawa pada Nabi lampu yang waktu itu modelnya baru. Nabi demikian gembira, tahu beliau berkata apa? Seandainya saya punya anak perempuan lagi, saya kawinkan kamu dengan anak perempuan saya. Karena menghendaki kemudahan-kemudahan itu. Ya, Al-Quran mengistilahkan upaya mendapatkan kemudahan itu taskhir. Tuhan menundukkan. Hanya ada bedanya ya dalam konteks. Alam raya ini ditundukkan Tuhan. Bukan Anda yang menundukkannya. Tuhan menundukkan, tapi Anda diberi potensi oleh Tuhan sehingga alam raya ini dengan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya Anda bisa kelola sehingga dia tunduk pada Anda. Nah, hanya ada yang digarisbawahi bahwa jangan sampai hasil penundukan Anda, jangan sampai teknologi yang Anda ciptakan itu menjadikan Anda budak dari teknologi itu. Jangan sampai itu, karena itu teknologi silahkan lakukan apa saja, tetapi yang bermanfaat. Tetapi yang tidak menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi batasannya itu bermanfaat dan tetap pada nilai-nilai kemanusiaan. Ada pertanyaan bahasan, cloning itu boleh atau tidak? Ya kan?
Itu salah satu. Ada manfaatnya. Mau ciptakan manusia lagi. Orang manusia sudah terlalu banyak. Ya kan misalnya. Tetapi kalau itu untuk kesehatan, itu untuk ini, tidak ada masalah sama sekali. Apalagi mempermudah lalu lintas itu lebih, ya kan? Lalu lintas kehidupan itu, dan lalu lintas itu bukan hanya di jalan raya. Lalu lintas antar kita, dialog itu, HP itu mempermudah lalu lintas percakapan kan? Ya. Sangat dianjurkan. Dan batasannya sepanjang membawa manfaat. Sepanjang membawa manfaat dan tetap memanusiakan manusia. Jangan yang bisa menjadikan manusia kehilangan nilai kemanusiaannya.